Jadi memang untuk revitalisasi museum dan cagar budaya di Indonesia tuh temanya reimajinasi. Bagaimana sih merawat lukisan, gimana sih caranya kain tenun tuh dijaga gitu ya. Pemerintah ya fasilitasi, bantu apa yang bisa dengan regulasi, duit kah, apakah. Tapi jangan pemerintah juga yang melakukan itu gitu. Kembalikan kepada masyarakat. Emang jangka panjangnya tuh mau seperti apa sih kebudayaan kita nih? Tapi seniman masuk dalam ini kerangka yang kudu dikawal di Indonesia Emas. Ngobrol lagi di podcast Binagraha bersama orang yang paling lama di KSP, Mbak Tiu. Gila. Lu kata dari zamannya OKP 4 sampai bergantian rezim, lu sebenarnya lebih berkuasa ya? Iya kan, kalau yang berkuasa kan emang nggak kelihatan ya biasanya ya. Gila. Aduh, jangan gitu atuh. Berarti dari tahun berapa sih di sini berarti, Mbak? Ini tuh kayak wawancara kerja jatuhnya. Iya, benar. 2012. Soalnya gua mau mempertimbangkan lu bisa masuk di Prabowo Gibran apa enggak. Benar. Ih, takut 2012. Oh, 2012. Berarti berapa? 12 tahun yang lalu. Anjir. Aku menginjakan kaki di... Udah kayak wajib belajar ya 12 tahun ya? Bener kan? Harusnya tuh gue kuliah habis ini. Benar. Naik kelas gitu. Dan lu emang dari dulu ngurusin budaya? Enggak, jadi beda-beda sih. Tapi budaya ini baru sejak KSP Jilid 2. Di 2000 berapa tuh? 2019. Terus lu biasa ngurusin apa itu budaya-budaya itu apa aja? Jadi budaya ini ya kan semua hal di bawah matahari itu persoalan kebudayaan ya. Gila. Ngastra banget, gue seneng nih ngastra banget. Iya benar. Cuma memang kan marwahnya KSP jagain program prioritasnya Presiden. Dan memang program prioritas di bidang kebudayaan itu kira-kira berkisar tentang pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin program, sebetulnya ada beberapa program masterpiece gitu ya, Dana Indonesiana, Dana Abadi Kebudayaan, sama revitalisasi museum dan cagar budaya. Nih ngomong-ngomong museum nih, ada artikel nih, coba kita lihat nih. Revitalisasi museum tidak sebatas merenovasi bangunan. Alhamdulillah. Emang berapa museum gue lihat kalau di Jakarta udah bagus-bagus, tapi kalau di daerah kan masih culun ya. Ya tapi gue mau mulai dari kenapa nggak soal bangunan, karena kan kayaknya museum tuh bangunan banget, dokumen banget gitu ya. Betul. Ya kalau ngomong museum kan memang dia tangible ya, dia kelihatan. Tapi sebetulnya fungsi dan perannya itu yang intangible dan justru di situ kuncinya kenapa dia disebut museum. Kalau dia cuma bagus doang ya gedung kawinan gitu ya. Betul. Makanya ya ini bener sih, nggak cuma sebatas merenovasi bangunannya. Nah berarti apa yang lo kerjakan supaya nih nggak bangunan doang nih? Kan kalau gue lihat kalau ya di Jakarta ya udah ada digitalnya, terus juga tampilannya lebih oke, bisa buat tempat acara event-event juga gitu. Ya. Jadi bukan gue yang ngerjain ya. Iya. Lo kan nyuruh-nyuruh doang ya sebagai penguasa ya. Jangan gitu. Jadi memang untuk revitalisasi museum dan cagar budaya di Indonesia tuh temanya reimajinasi. Jadi kita imajinasikan ulang sebetulnya kita tuh mau museum kita tuh kayak apa sih? Tempat yang ramah anak, tempat yang kasih pendidikan, tempat yang ruang publik yang inklusif dan lain sebagainya. Nah itu sebetulnya yang mau dikerjakan dalam satu program revitalisasi museum ini. Kalau biar canggih banget nih podcastnya kan kita lihat revitalisasi gitu kan. Berarti sebuah proses atau cara membuat kembali sesuatu jadi vital jadi penting gitu. Nah itu sebetulnya marwahnya revitalisasi ini. Nah stepnya apa yang dilakukan secara fundamental? Betul, jadi ada tiga pekerjaan besar. Pertama fisiknya dulu, karena mau nggak mau ya judge a book by its cover kan. Bahkan dulu kamar mandi aja jelek bos. Betul, dan bahkan tarif masuk museum sama dengan masuk kamar mandi kan. 2.000 ya kalau nggak salah ya. 2.000. Pup lebih mahal 2.000, 3.000, pup lebih mahal. Itu, pertama fisiknya dibetulin, direnovasi tentu dengan kaidah-kaidah pengerjaan cagar budaya ya, karena nggak bisa sembarangan kan.
Kemudian yang kedua redesigning. Jadi kita bikin dia ruang yang tadi itu menjawab kebutuhan ruang di masyarakat, ramah anak. Jadi nanti ada playground untuk anaknya, kemudian ada food court, kemudian dia bisa jadi co-working space dan lain sebagainya. Instagramable katanya gitu. Insya Allah, iyalah ya kan. Kemudian yang ketiga adalah soal tata kelola pelayanan kualitas SDM-nya. Itu juga dibetulin. Satpamnya ramah, tahu program museumnya apa, kemudian guide-nya ngerti yang dijelasin apa, dan apa relevansinya sama kita di zaman sekarang gitu. Jadi 3 pekerjaan besar itu dalam satu program revitalisasi. Sebenarnya sih kalau ngurusin museum tuh stakeholder siapa aja? Yang akhirnya lo orkestrasi atau enggak lo bangun gotong royong buat museum ini? Iya, superhero-nya sih pemain utamanya Kemendikbud ya, di bawah Ditjen Kebudayaan. Cuma Bang Fai berarti. Betul. Jadi memang pekerjaan besar dan utamanya ada di Ditjen Kebudayaan. Cuma kan memang Ditjen Kebudayaan punya kaki tangan di daerah kayak Balai Pelestarian Kebudayaan, kemudian ada dinas-dinas ya sebetulnya masih di area itu. Jadi belum melibatkan misalnya fisik, belum melibatkan Kementerian PUPR belum sih. Oh, belum. Jadi memang masih di skala. Berarti anggaran terbatas banget ya? Iya. Kan ngomongin budaya. Ya, oke. Iya, tapi ya sebetulnya kalau ngomong anggaran karena ini jadi prioritas maka tentu anggarannya diutamakan lah. Tapi kan maksud gua udah terrevitalisasi tapi itu berkorelasi langsung sama pengunjung yang datang nggak sih sebenarnya di museum? Targetnya sih begitu ya. Insya Allah target paling sederhana ukuran keberhasilannya itu. Sebenarnya lagi dikerjain sih kayak indeks kepuasan revitalisasi museum. Mungkin launching nanti Oktober atau September 2024 ini ya. Yang pertama dikejar memang jumlah pengunjung karena itu yang kayaknya yang paling yang paling awal yang bisa kita lakukan gitu. Orang datang dulu deh ke museum, perkara dia ngerti apa yang dipajang di museum di dalam nanti belakangan. Tapi akrab dulu ngelihat museum. Kalau lo datang ke daerah ya misalnya, ngelihat museum kan kayak nih kayaknya kantor dinas gitu. Lo nggak bisa datang aja terus tiba-tiba gelar piknik di halamannya. Padahal harusnya idealnya itu bisa dilakukan. Iya gitu. sih. Karena gue sebenarnya salah satu orang yang suka kunjungan museum gue. Kalau yang Jakarta tuh gue lihat tuh udah pada bagus lah, museum Sumpah Pemuda, terus Hari Kebangkitan Nasional semacamnya. Dan kalau keluar kota pasti gue nyempetin juga tuh ke museum. Cuma menurut gue tuh masih banyak museum yang kurang layak, mohon maaf nih. Kayak misalnya terakhir gue di Palembang, yang Sriwijaya. Bapak-bapak yang pada lemes semua, ngerokok dan semacamnya. Pas lagi gue datang, Mas ngapain di sini? Nggak ada apa-apa lah. Bukan ada mau promosikan tuh Anda malah menyuruh saya tidak datang gitu. Maksud gue PR-nya kan ya nggak cuma infrastruktur kan, tapi kan SDM orang-orang ini gitu. Tapi ada nggak concern sendiri buat jadi soal services kan? Maksud gue museum tanpa servis yang oke juga nggak bisa sih. Bener ya, gedung kawinan tadi kan. Gedung kawinan. Ya jadi sebetulnya itu berlangsung udah lama banget ya situasi museum itu kayak gudang, kayak kantor yang nggak tahu buat apa gitu. Itu karena kalau di daerah terutama, museum-museum daerah apalagi ya, museum provinsi, museum kabupaten kota, itu kan mereka biaya operasional, penggajian SDM-nya itu berasal dari uang pemerintah, APBD atau APBN. Jadi mau yang berkunjung 1 apa 1000 gajinya sama aja. Mau ada programnya atau nggak ada programnya ya gajinya segitu-segitu aja. Jadi ya nggak ada demotivasi lah mereka. Demotivasi ya emang beneran orang yang kerja di museum itu berarti dimuseumkan gitu ya. Nah pemerintah dalam hal ini udah lihat gejala itu sehingga di pemerintahan yang ini kita punya ide bahwa museum ini harus bisa cari uang sendiri. Betul. Sehingga muncullah yang namanya Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya. Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya ini memungkinkan museum dan cagar budaya yang ada di bawahnya cari duit sendiri dengan kreativitasnya masing-masing.
Berarti bisa ngundang investor sendiri gitu? Alhamdulillah bisa, atau menyewakan asetnya misalnya ya, yang selama ini kan nggak bisa dilakukan, atau bisa, cuma ya ujung-ujungnya kan uangnya masuk ke pemerintah daerah, tergantung pemerintah daerahnya punya visi kebudayaan atau enggak untuk nganggarin gitu. Oh, jadi bahasa kasarannya tuh udah kayak semi privat sektor lah logikanya seharusnya. Iya. Cuma menurut gua ngajarin, ya bukan ngajarin lah, mengarahkan orang Indonesia yang terutama di birokrat untuk punya jiwa entrepreneurship pasti ada tantangan kan. Nah itu ada, lo temuin itu juga gitu. Iya pasti. Ibu malah jadi mengeluh ya Bu di sini ya. Iya, Bapak mancing jadi pengen. Ya nggak apa-apa lah, karena ini kita benahin. Benar, tapi kan memang, nah justru di situ keluasannya Badan Layanan Umum ini adalah bahwa mereka juga bisa hire profesional dengan tarif yang sesuai, betul. Karena kalau pakai pagu, ya nggak masuk lu bayar kurator dari Belanda, dari Singapura gitu. Bener. Seadanya lu ngarang cerita soal objek itu. Dengan jadi Badan Layanan Umum ya dimodalin dulu di awal, fisiknya, tenaganya, bahkan kita juga bikin kemitraan sama luar negeri untuk pelatihan, misalnya bagaimana sih merawat lukisan, gimana sih caranya kain tenun tuh dijaga gitu ya. Jadi ya ada kolaborasi antara birokrat dengan profesional. Ya tadi gue ada suka satu hal yang lo sampaikan, soal ekonomi bisa lebih mandiri gitu ya. Tapi visinya ke depan tuh emang bisa tuh museum-museum ini bisa jadi salah satu faktor menggerakkan ekonomi kita gitu. Atau mungkin lo punya case di negara lain bahwa emang itu berhasil gitu. Aku tuh agak capek ya ngomong kebudayaan membandingkan dengan negara lain kan kayak itu trajektorinya beda gitu. Tapi nah ini ngomongin kebudayaan itu kan sebetulnya investasinya jangka panjang banget ya Pak Wildan ya. Jadi emang revitalisasi museum di hulu, hilirnya tapi masih jauh banget ya. Iya peningkatan ekonomi gitu. Tapi sebetulnya kan misalnya gini deh dari sektor pariwisata aja ya. Kalau museumnya kalau udah jadi BLU, let's say udah jadi BLU berarti tata kelolanya sudah baik, SDM-nya sudah oke, dia udah layak kunjung gitu ya. Ini kayak Taman Mini udah BLU berarti? Taman Mini iya, dia di bawah PT ya. Kalau udah layak kunjung maka sebetulnya di Indonesia ini pariwisatanya kan most of sebetulnya objeknya objek budaya kan, instead of alam. Ketika objeknya budaya, orang lah misalnya datang ke Sumba nih, lo lihat tenun, lihat rumahnya yang begitu, cuma bisa terheran-heran. Ya iya sih menikmati Sumba lo bisa beli tenunnya, tapi ketika lo datang ke museum yang menyediakan informasi soal itu, maka perjalanan wisata lo ini kan jadi utuh gitu. Nah itu sebetulnya yang dikejar secara sederhana kalau ngomongin ekonomi ya, bahwa museum ini pada akhirnya nanti akan jadi satu destinasi juga pariwisata yang akhirnya ya tentu mendatangkan income baik UMKM-nya, karena orang beli souvenir tahu ceritanya, bukan cuma beli buat oleh-oleh, nggak tahu nih gantungan kunci bentuk gitu kan, itu nggak tahu apa maknanya dan lain sebagainya gitu. Iya sih benar. Karena kadang sekarang kalau orang pariwisata ya carinya hura-hura aja kan, nggak cari yang sedalam-sedalam itu. Kecuali kalau di museum itu ada aktivitasnya kan. Benar. Dan itu juga yang dikerjakan di revitalisasi museum. Termasuk memberikan aktivitas. Program, kualitas programnya. Ada satu contoh nggak yang bisa lo cerita? Kayak gini deh, kayak di Museum Nasional ya. Museum Nasional itu tadinya kan ya majang arca-arca peninggalan zaman Indonesia dari zaman kerajaan sampai sekarang gitulah intinya ya. Beberapa tahun belakangan dia programnya ada yang latihan gamelan tiap hari Sabtu, ada yang latihan nari apa tiap hari apa. Ya program-program sederhana kayak gitu yang sebetulnya lagi digalakan untuk dilakukan di museum ya, supaya ketika orang ikut program itu ada juga nih koneksi kebatinannya sama koleksi museum yang dipajang gitu. Kira-kira gitulah ya. Gila, ahli banget. Tepuk tangan dulu dong berarti ya. Cocok gantiin Dirjen Kebudayaan. Kan mau jadi kementerian. Nah, ini ngomong-ngomong akan jadi kementerian ya. Tapi emang jangka panjangnya tuh mau seperti apa sih kebudayaan kita nih? Aduh,
Berat banget ya jangka panjangnya. Iya kan maksud gue kan Pak Presiden udah fokus sama kebudayaan. Sebenarnya kira-kira apa yang dari legacy tersebut yang menurut lo nih Mbak perlu dikawal, perlu dioptimalkan gitu? Iya. Ya sebenarnya ya kalau ngomongin kebudayaan di sekarang nih di ekosistem yang sekarang itu gue nggak tahu kalau buat orang lain, tapi sebetulnya Dana Indonesiana dan revitalisasi museum BLU Museum Cagar Budaya ini tuh dua hal yang memang kalau bisa dilanjutin lah. Oh, oke. Karena sifat dari dua program ini sebetulnya kan pemerintah tuh memfasilitasi, yang gerak adalah masyarakat. Betul. Gitu ya. Dan memang sifat gerakan kebudayaan kan harusnya gitu ya, berasal dari masyarakat karena betul. Mereka lahir dari masyarakat, betul. Pemerintah ya fasilitasi, bantu apa yang bisa dengan regulasi, duit kah, apakah, tapi jangan pemerintah juga yang melakukan itu gitu, kembalikan kepada masyarakat karena itu memang milik masyarakat dan untuk masyarakat. Lekra nggak sih? Gila, lekra les bumi, wah lo semua lah, gila nih. Gila masuk tonggak budaya kita di lu kayak gitu. Berat amat atuh. Tapi oke, kan perspektifnya bottom up ya tadi emang pemerintah dan semacamnya. Cuma gue mau nanya kalau dari privat sektornya sendiri nih, misalnya kayak perusahaan multinasional corporation dan semacamnya sih, gimana sih sekarang posisinya gitu dengan proses-proses pembangunan kebudayaan kita gitu? Ya. Aku agak jarang sih ya berhubungan dengan private sector dalam hal ngerjain program-program prioritas ini. Tapi memang let's say kalau dulu orang bikin pertunjukan di mana tuh GKJ, di tim itu tuh surem. Sekarang udah ada bendera sponsor. Oke. Tapi itu dulu seniman-seniman yang nolak gitu apa? Sebenarnya gimana sih sebenarnya posisi duduk perkara yang di kebudayaan sekarang? Perhara budaya ini gimana sih? Gue jadi kepo juga nih jatuhnya. Jadi kalau ini di pengamatan gue ya, gue nggak tahu karena kan gue bukan pelaku budaya atau budayawan ya. Cuma memang sebetulnya hal itu bisa dilakukan, hanya saja memang teman-teman pelaku budaya ini kan punya satu dunia sendiri ya, bahwa mereka sibuk dengan alam pikirannya. Dan belum ada tuh orang atau pihak yang menjembatani mereka dengan pemodal. Dengan pemerintah gitu. Jadi ya memang masih sendiri-sendiri. Nah, belakangan ini memang kolaborasi kan jadi sesuatu yang hip banget ya. Nah, itu membuka kesempatan-kesempatan itu dan pemerintah dalam hal ini Dirjen Kebudayaan sekali lagi cukup aktif untuk menangkap kolaborasi-kolaborasi yang terjadi itu sehingga ya memungkinkan ada kolaborasi dengan borjuasi nasional. Nah, gitu atuh. Iya, jadi nggak vis-a-vis lagi ya, udah bisa kolaborasi sekarang. Bahkan bukan cuma yang gede-gede ya, maksudnya kayak gigs-gigs seni rupa kecil-kecil aja gitu sebetulnya udah mulai terbiasa dengan kolaborasi dengan brand, dengan jadi ya memang jadinya udah semakin baik gitu ekosistemnya, nggak suram banget udah bisa jadi industri karena gue punya teman kebetulan itu rada jauh, dia foundernya Teater Pandora. Itu teman baik banget gue tuh. Nah dia bilang gue bukan budayawan teater, gue industri teater katanya dia. Karena gue mau seniman gue tuh bisa hidup layak di situ. Betul. Dan itu ya harusnya common sekarang ya. Bener. Dan itu emang harus dibantu pemerintah juga sebenarnya untuk mengeskalasi lebih besar. Betul. Karena bayangkan pelaku seni budaya itu ya itu tadi ya, mikirin untuk bikin karya aja tuh udah seluruh hidupnya gitu. Sehingga ya betul kayak seniman sekarang Naufal kalau tahu ya dia pelukis. Kemudian dia punya tim hukum, tim konsultan hukum sendiri. Kan itu kayak wow, keren banget pelaku seni budaya udah nyampe situ nih pemikirannya soal gimana sih caranya karya-karya gue nih dihargai secara kekayaan intelektual misalnya. Atau kalau dia dibajak terus gue posisinya harus gimana sih? Atau hubungan gue sama galeri tuh harusnya gimana sih? Berapa persen gitu-gitu ya. Jadi harus udah mulai ditata juga tuh ya. Betul. Secara bisnis sebenarnya nggak pure bisnis tapi minimal lo hidup layak semua lah. Betul. Gitu kan. Betul. Jadi kalau misalnya pertanyaan terakhir gue nih Mbak.
Kalau lo boleh saran nih ke pemerintah selanjutnya di era transisi ini, entah itu dari unsur kebudayaan maupun di museum, apa sih yang benar-benar harus, kalau orang lagi mau akselerasi itu yang ditotok mananya dulu gitu? Apakah museumnya dulu, apa aktivitasnya dulu, atau SDM atau apa gitu? Menurut gue yang paling sakral nih harus ini dulu nih, harus ini nih. Ini agak susah ya, kayak ayam apa telur gitu. Iya betul, jangan sampai bunuh-bunuhan kan kemarin. Iya makanya ayam sama telur repot juga nih. Kalau aku sih ya, secara pribadi lah. Pribadi, fisiknya dulu. Oh fisiknya dulu malah. Fisiknya dulu kita kejar, karena ya kayak. Bapak infrastruktur sekali ya kayak Pak Jokowi ya. Ayo oke, fisiknya dulu. Karena tapi emang banyak yang culun lah musim-musim daerah-daerah. Iya, paling make sense. Maksudnya ketika guide-nya bisa jelasin, tapi museum mau rubuh kan sama aja bohong kan. Ngapain gue kesini mending ke tempat kafe aja gue gitu. Bener. Jadi kalau misalnya at least tempatnya bagus dulu lah. Lo kan akan tertarik buat teh naon sih, apa sih gitu betul, kan. Foto-foto dulu. Ya sama lah kayak orang datang ke pameran ya kan. Foto aja dulu depan lukisan Eko Nugroho kah siapakah. Soal maknanya apa sih nanti pelan-pelan. Tapi ya ternyata masyarakat kita harus lebih tampilannya dulu. Sama kayak orang-orang ke museum lukis di Bali sebenarnya kagak ngerti siapa ini kan. Oh gue anaknya edgy banget nih, gitu gaul banget di Bali kan. Masa gue nggak ke museum Arma gitu kan, begitu, kayak iya itu dulu yang kita jawab gitu. Menarik. Biar relevan aja museum sama kita, terutama ya anak muda. Indonesia emas coy, 2045 ya kan. Benar. Gitu. Tapi seniman masuk dalam ini kerangka yang kudu dikawal di Indonesia emas. Kayak kalau kita lihat tuh Indonesia emas kita tuh sangat industrial sekali gitu. Jadi ketahuan ya elah. Ya kan seniman nih makhluk paling luas ya. Sebetulnya dia nggak perlu dikawal, dia cari sendiri. Jadi ya Indonesia emas 2045 nggak usah bingung mereka akan di posisikan di mana dalam bidak catur ini gitu, karena ya mereka itu papannya. Wah, dibully lo sama sekian-sekian sama seniman. Justru kayak lo nggak perlu khawatir terhadap mereka karena ya justru mereka yang akan mengisi itu nanti. Ruang itu, betul. Oke, Mbak Tiur, lo terima kasih banget nih udah ngasih pandangan. Sama. Jadi semoga besok museum akan lebih bagus dan mulai ramai aktivitas yang positif. Amin. Bye-bye. Ciao.